Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pengembalian hasil korupsi. Kami berkelompok, yaitu 1 Muhammad Fajri, 2 Rahmatullah, 3 Ridho Diansyah. Pengertian: pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Masalah tindak pidana korupsi sangatlah erat berkaitan dengan ruang gerak yang cukup luas. Maka penanggulangannya tidak hanya dilakukan dengan proses menegakkan hukum, tetapi juga harus dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Hatta 2010-63. Ciri-ciri korupsi: suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. 2 penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya. 3 dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. 4 dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu. 5 melibatkan lebih dari 1 orang atau pihak. 6 adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. 7 terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum dan menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Istilah tindak pidana korupsi terdiri dari 2 konsep hukum, yaitu tindak pidana dan korupsi. Penulis akan merugikan terlebih dahulu tentang tindak pidana, kemudian akan menguraikan tentang korupsi untuk dapat memahami pengertian dan pemaknaan terhadap istilah tindak pidana korupsi. Tindak pidana dan korupsi merupakan 2 konsep hukum yang berbeda, yang masing-masing mempunyai arti dan maknanya tersendiri. Apabila 2 konsep hukum itu dijadikan satu dengan istilah tindak pidana, korupsi juga akan mempunyai arti dan makna yang berbeda. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarvet. Namun demikian, belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaarvet. Oleh karenanya, masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarvet menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Temeling, hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tata tertib hukum. Pembuat undang-undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah perbuatan atau tindak, melainkan fakta tindak pidana. Untuk itu, tindakan pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia. Gendraginen yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat, yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.
Kesimpulan, upaya jaksa pengacara negara dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan bukti formel dan dalil-dalil yang dikenal sebagai beban pembuktian. Guna mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara, maka jaksa pengacara negara harus membuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Adanya harta benda milik terdakwa yang digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.